surga, terima kasih Bapa, di pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk berdoa muji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman menjadi terang bagi hidup kami, pelita bagi kaki kami. Tuhan, urapilah mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga kami ucapkan semua berasal daripada-Mu. Juga siapapun yang mendengar acara ini Tuhan, berkati dan kuduskan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi saudara-saudara Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi bersama Evan Ministry. Kali ini judul dari saya ialah pengikut Yesus. Siapakah yang disebut sebagai pengikut Yesus? Banyak di antara kita mengaku sebagai orang Kristen. Kalau ditanya orang mengatakan, oh saya Kristen dari bayi, saya Kristen dari lahir. Tapi apakah benar kita pengikut Kristus? Karena Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan agama, saudara-saudara. Yang menciptakan agama itu manusia. Jadi yang dimaksud dengan pengikut Yesus bukanlah seseorang yang beragama Kristen. Pengikut Yesus adalah seseorang yang mengenal dan dikenal Yesus secara pribadi. Tuhan menyatakan dirinya kepada orang tersebut, dan orang tersebut akan mengenal Tuhannya dengan benar. Saudara-saudara Kristus kasihi, Tuhan Yesus di waktu berada di dalam dunia tidak pernah mendirikan agama Kristen. Ingat itu ya, Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Agama diciptakan oleh manusia dan bukan Tuhan Yesus yang menciptakannya. Yang Tuhan Yesus inginkan ialah agar kita mau menjadi pengikutnya. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada seseorang untuk menjadi pengikutnya. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada siapapun yang mau menjadi pengikutnya. Jadi terserah kita mau menjadi pengikutnya atau tidak. Dan tahukah Anda, kalau Anda belum bertemu Tuhan secara pribadi, maka Anda tidak dapat disebut sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, ini sebuah kisah nyata. Ada seorang pendeta yang telah melayani Tuhan selama 40 tahun. Bahkan dalam pelayanannya mungkin ia telah bertindak sebagai gembala. Ia melayani sebuah gereja dan melakukan semua hal yang harus dilakukan oleh seorang pendeta. Dan selama ia melayani sebagai pendeta, ternyata ia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Perkenalan dengan Tuhan baru ia alami setelah ia pensiun menjadi pendeta. Bayangkan saudara-saudara, selama ia melayani 40 tahun di gereja tersebut, ia tidak mengenal Tuhan. Jadi ia mengenal Tuhan hanya dari Alkitab. Cerita ini bukanlah cerita bohong. Anda dapat bertemu dengan pendeta tersebut. Sekarang ia melayani dan membuka sekolah doa di Jakarta yang telah menciptakan banyak pendoa-pendoa syafaat. Dan bukan hanya itu saja, beliau bahkan melayani sampai ke Irian Jaya. Tuhan memakai ia dengan dahsyat setelah ia pensiun. Jadi saudara-saudara yang sudah tua seperti saya, seperti istri saya, mari kita jangan putus asa. Tuhan bisa memakai kita di waktu kita sudah tua. Pengusaha pun setelah 80 tahun sudah dipakai Tuhan ya saudara-saudara ya. Dalam kesaksiannya pendeta itu berkata, ia telah melayani Tuhan selama 40 tahun, tapi ia tidak kenal dengan Tuhan. Nah, jadi permasalahan saudara-saudara, lalu ia melayani siapa selama 40 tahun itu? Yang menjadi pertanyaan sekarang sama dengan Anda dan saya. Apakah Anda telah mengenal Tuhan dengan benar? Mungkin kita sudah lama menjadi orang yang beragama Kristen. Bahkan mungkin sejak lahir kita telah dibaptis. Gereja tradisional memperbolehkan baptisan bayi atau sudah diserahkan kepada Tuhan melalui gereja masing-masing, gereja Pentakosta dan Karismatik. Kemudian setiap minggu kita dibawa ke gereja mengikuti sekolah minggu. Hal itu dilakukan dari kecil hingga menginjak remaja. Semakin dewasa kita aktif dalam kegiatan gereja. Mungkin di rumah pun ada kebaktian keluarga yang kita ikuti. Dan kita juga rajin berdoa membaca Alkitab. Kemudian setelah mulai dewasa kita mengikuti kursus pendalaman Alkitab, katekisasi, School of Ministry di GBI, dan mulai ikut pelayanan di gereja. Ada yang mengikuti paduan suara, menjadi guru sekolah minggu, pengurus gereja dan sebagainya. Di dalam hati kita, saudara-saudara, kita merasa adalah orang paling rohani yang berbeda dengan orang dunia yang tidak jelas kegiatan dan kelakuannya. Kita adalah orang-orang rohani yang orang kudus yang mengasihi Tuhan. Dan apabila kita melakukan dosanya, dosa kecil, kita percaya pasti akan diampuni. Kita sering menghakimi orang dan mengatakan, dasar orang dunia lu gak ngerti hal yang rohani. Kita merasa bahwa kita adalah anak Tuhan. Sampai pada suatu hari kita tersentak mendengar ada orang yang bertanya kepada kita, tahu gak? Kemarin aku ditegur Tuhan karena akhir-akhir ini jarang baca Alkitab. Kemudian orang itu balik bertanya, kamu sering ngobrol sama Tuhan gak? Mendengar pertanyaan tersebut, saudara-saudara kita mungkin berkata dalam hati, dasar orang gila ini orang. Emang Tuhan bisa ngomong? Jangan-jangan orang ini butuh pelepasan. Masa Tuhan bisa ngomong? Saudara-saudara sebenarnya gak jelas status dia sebagai orang Kristen kita atau orang yang ngomong tadi.
Ingat, Yesus berkata dalam Yohanes 10:14, Tasya, Akulah gembala yang baik, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, begitu juga aku mengenal domba-dombaku, dan mereka pun mengenal aku. Aku menyerahkan nyawaku untuk mereka. Dilanjutkan lagi dan berkata dalam 10:27, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku kenal mereka dan mereka mengikuti aku. domba-dombaku mendengarkan suaraku, domba-dombaku, aku Yesus mendengar suaraku. Aku kenal mereka dan mereka mengikut aku. Sudahkah kita dikenal oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara? Atau kita mengenal Tuhan Yesus tapi Tuhan Yesus tidak mengenal kita? Sama seperti sebagian besar dari kita mengenal Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi boro-boro mengenal kita. Tahu kita ada di bumi pun tidak. Kawan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Masa kita bisa bilang Tuhan bisu? Tuhan bisa ngomong, sobat. Bahkan Dia rindu agar kita bercakap-cakap dengannya setiap saat. Coba ngakunya kita pengikut Kristus, ngakunya kita orang kudus, orang suci, tapi nggak pernah ngomong sama Tuhannya. Lah selama ini ngapain aja? Coba pikir, ada nggak pasukan yang nggak pernah ngomong sama bosnya? Dan dia cuma ngerti bosnya dari buku peraturan yang keluarkan. Ada nggak pasukannya begitu, saudara-saudara? Ada nggak ABRI yang kita tidak tahu komandannya? Jadi dia cuma dari bukunya saja. Oke teman-teman, carilah Tuhan sama Ia berkenan ditemui, karena ada suatu waktu Tuhan tidak bisa ditemui lagi, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, tapi kita yang jauh dari Dia. Anda mau tahu apa yang dikatakan tentang orang yang sok kudus tadi, yang sok suci, yang sudah berasa melayani Tuhan? Dalam Matius 15 ayat 89 dikatakan, Bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bagaimana tidak perintah manusia? Mereka sendiri tidak mengenal Tuhannya. Saudara yang Kristus kasih, sebenarnya siapa yang berbicara dengan kita? Mungkin saudara bingung dan tidak mengerti, karena kita berkata bahwa Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara-saudara, sebelum meninggalkan dunia, Tuhan Yesus berkata Ia akan memberikan seorang penolong yang lain pada kita. Ia tidak mau kita menjadi anak yatim piatu. Ia ingin tetap bersama kita, tapi karena Ia harus berada di surga untuk mempersiapkan rumah bagi kita. Dan rumah yang disediakan mansion ya Tuhan. Ya, saudara-saudara baca di KJV ya, bukan rumah tipe-tipe sederhana seperti kita di bumi, tapi rumah mansion yang besar. Oleh karena itu Ia berikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ialah penolong yang serupa, setara dengan Dia dan segambar dengan Dia. Namanya Roh Kudus. Jadi ada tiga, Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga pribadi tetapi satu. Nah, setelah Yesus naik ke surga, yang menolong kita ia namanya Tuhan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang berbicara kepada kita, tinggal dalam hati kita. Besok saya akan mengajarkan Anda tentang Roh Kudus. Semoga di antara Anda sudah banyak yang mengenal Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada dalam hati kita, saudara-saudara. Hanya kita karena tidak mengenal, tidak pernah menegurnya. Kita hanya berteriak Yesus, 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 Yesus. Bahkan sekarang Bapa pun sudah hilang di muka bumi ini. Yang ada semua Yesus, only Jesus. Roh Kudus dibilang Yesus, Bapa dibilang Yesus. Padahal Alkitab jelas mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Lah masa Yesus duduk di sebelah kanan Yesus? Kan itu namanya jeruk makan jeruk ya, saudara-saudara ya. Oke saudara-saudara, besok kita lanjutkan siapa Roh Kudus. Tuhan Yesus makasih Anda dan seluruh keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, hamba telah menyampaikan firman-Mu. Bapa, aku mohon padamu agar Kau menolong siapapun yang minta Roh Kudus padamu. Ajarkanlah kami semua agar dapat mengenal suara Roh Kudus yang berbicara dengan lembut dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan selamat kami berdoa, amin. Saudara-saudara, di waktu ada di bumi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami yang tidak pernah didengungkan oleh gereja karismatik dan Pentakosta. Tapi kalau gereja yang disebut sebagai gereja tradisional masih mendoakan tersebut, mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan yang bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang Kristus kasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah hikmat berkat rahmat karunia dari Bapa di surga.
cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha Tuhan Yesus kedatang kedua kalinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Terima kasih atas kehadiran saudara ini Tuhan. Oke saudara-saudara, mari kita lanjutkan nyanyi kita. Jackson Shalom. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Sampai bertemu nanti malam jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.